Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti, NIM 2211507. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk matkul kecakapan antar personal untuk tugas kuliah. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Kak Uli. Saya dulu Kak. Hai. Fun fact ini Kak Uli itu kan apa itu lulus kuliah jalur jurnal yang terindeks Scopus di tiga. Nih, kalau mau tanya lebih lanjut nih langsung aja nih ya. Bisa perkenalkan diri dulu Kak. Halo, Ya. gitu. Terima kasih ya sebelumnya kepada Tanya atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman hari ini. Perkenalkan, saya Hamidah Maulida Hasanah, bisa dipanggil Uli, alumni program studi informatika Universitas Amikom Yogyakarta angkatan 2021. Langsung saja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membuat kamu tertarik untuk menulis dan menerbitkan jurnal ini? Ketertarikan saya itu muncul saat liburan semester 5 menjelang masuk ke semester 6 ya. Nah, itu ketika diperkenalkan dengan jalur saintis, di mana jalur non-skripsi lewat publikasi jurnal ilmiah. Nah, saya itu tertarik mencoba karena ternyata topik dari tugas kuliah pun bisa dikembangkan dan publikasi ini bisa menjadi alternatif jalur kelulusan tanpa skripsi. Jadi tanpa skripsi enggak. Tetap sidang ya tapi Kak Hmm. ya. Tetap sidang ya. Enggak Sidang, di lantai. sidangnya Oke. cuman 30 menit aja. Berapa menit? 30 menitan dan itu nggak membahas tentang penelitiannya sih. Nah, sekali. Bisa dicoba nih buat yang mau jalur sains besok. Pertanyaan selanjutnya yaitu bisa ceritakan secara singkat jurnal kamu itu membahas apa sih Kak? Jurnal ini tuh membahas klasifikasi jamur beracun sama bisa dimakan. Nah, itu menggunakan 4 algoritma machine learning, ada random forest, decision tree, logistic regression, sama naive bayes. Nah, dari modeling itu nanti ada hasilnya, yang kemudian hasil tersebut saya lakukan optimasi modelnya menggunakan hyperparameter tuning dengan metode grid search itu untuk meningkatkan performa modelnya. Nah, tujuan penelitian ini tuh sebenarnya untuk membantu identifikasi jamur secara akurat. Jadi demi meningkatkan keamanan pangan. Karena kalau misalkan kita salah klasifikasi jamur itu bisa berdampak serius pada kesehatan. Jadi itu buat deteksi jamurnya tuh beracun atau tidak gitu ya Kak? Betul, ya. Seperti itu ya. Betul, Kak Tania. Kenapa sih Kak memilih topik tersebut tuh kenapa? Buat penelitian tuh alasannya apa? Sebenarnya nggak ada alasan spesifik karena topik ini tuh awalnya dari tugas kelompok aja, terus akhirnya dikembangin dan saya juga tertarik tuh karena ya jamur biasanya sering lah ya kita konsumsi, jadi itu ternyata jamur tuh bisa beracun kalau misalkan salah dikenali, apalagi ternyata masih banyak di luar sana tuh jenis-jenis jamur yang dimana jamur beracun sama bisa dimakan tuh secara fisiknya tuh mirip. Jadi kalau misalkan kita identifikasi secara manual tuh bakalan sulit dan beresiko. Makanya dengan machine learning ini jamur tuh bisa diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Misalkan bau jamurnya kayak gimana, warna tudungnya, habitatnya gimana, terus populasinya gimana, terus masih banyak lagi karakteristiknya. Jadi itu semua untuk membantu meningkatkan keamanan pangan. Selanjutnya nih, apa tantangan terbesar selama proses penelitian dan tulisan jurnal? Tantangan terbesar itu saat nerima revisi sih dari 2 reviewer ya. Nah, itu pun revisinya cuma dikasih waktu kurang lebih ya 3 minggu. Itu pun masih kurang dari 3 minggu. Nah, revisinya pun cukup berat ya karena ganti judul. Yang Oh, awalnya
Awalnya saya judulnya Jamur Tiram. Nah, ternyata reviewernya tuh bener-bener tahu kalau misalkan datasetnya itu ternyata bukan jamur tiram, melainkan itu jamur umum. Jadi harus ganti judul, terus referensinya ganti juga, referensi jurnalnya, terus apa lagi ya, evaluasi ulang modelnya otomatis diganti, terus perbaikan struktur jurnalnya diganti juga. Makanya pas itu tuh bener-bener burn out ya, karena nggak tahu harus mulai dari mana, reviewernya tuh sangat-sangat ketat gitu kan. Nah, akhirnya saya buat to-do list harian, jadi per hari itu jadi saya bisa tahu harus ngerjain revisi bagian mana aja. Akhirnya buat ulang kodenya dari nol lagi, terus trial and error, cari metode yang sesuai sampai dapat hasil yang optimal. Nah, dari situ saya tuh belajar ternyata penulisan jurnal tuh harus rapi, jelas, terus isinya jangan bertele-tele biar mudah dipahami gitu. Ulang dari awal lagi ya Kak, itu judul dan lain. Ya sama aja. Nah, nomor 6 nih, bagaimana proses jurnal kamu bisa terima di Scopus? Awalnya tuh submit jurnal 21 Mei 2024. Terus dapat revisinya 25 Juli kayaknya. Itu sekitar berarti 2 bulan lah ya masa tunggunya dari submit. Terus yang dikasih waktu kurang dari 3 minggu buat selesaiin revisinya. Terus submit ulangnya tuh pertengahan Agustus. Habis itu masih nunggu sekitar 1 bulan lagi. Alhamdulillahnya jurnalnya dinyatakan diterima dan resmi terbitnya pada tanggal 25 September 2024. Jadi itu total proses dari submit awal sampai terbit itu sekitar 4 bulan ya. Nah, menariknya itu ternyata publishernya itu tidak memungut biaya publikasi free. Makanya mungkin agak lama prosesnya gitu, Pak. Gratis? Ya, gratis. Kalau misalkan bayar mungkin belasan juta kali ya. Kenapa nggak berjuta? 11 sampai puluhan juta kalau untuk Scopus biasanya. Tergantung tingkatan sih. Lumayan juga. Bagus sudah dapat gratisan. Ini Kak, bagaimana sih perasaan saat jurnalnya tuh diterima tuh? Senang kah atau seneng-seneng banget gitu? Pas itu tuh sebenarnya linglung ya, karena nggak tahu ini tuh beneran diterima apa enggak gitu. Sampai, ini beneran diterima nggak sih gitu. Nah ya, akhirnya ya bersyukur, bangga sih. Soalnya dari awal tuh sebenarnya nggak berekspektasi tinggi, dan ya ternyata emang di luaran sana tuh ya emang ternyata sulit gitu. Dan ini ya suatu rezeki bagi saya juga. Nah, terus lebih membahagiakan lagi tuh, saya juga mengikuti ajang skripsi war, yang dimana kita menyelesaikan 3 bulan itu harus mengikuti pendedaran, dan akhirnya saya pendedaran di bulan November, dan ternyata saya berhasil meraih top 3 non-reguler terbaik. Nah, terus setelah jurnal terbit pun, saya juga dipercaya jadi asisten dalam workshop penulisan karya ilmiah dan machine learning. Itu ya diikuti oleh dosen-dosen dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi ngajarin juga tuh dosen-dosen cara nulis bab satu gimana, bab dua gimana, sampai penulisan kodenya itu pokoknya saling membantu dan belajar sih. Nah, dari situ akhirnya saya tuh juga diajak dosen berkolaborasi lah dalam ini akhirnya 2 conference paper yang akhirnya sekarang udah terbit, dan salah satunya juga saya menjadi perwakilan autornya sekaligus speaker di konferensinya gitu. Jadi ya semua ini jadi pengalaman yang sangat berkesan dan memotivasi saya untuk terus berkembang. Banyak sekali prestasinya, nggak bisa ditiru itu. Ya, ini nomor 8 nih, Kak. Apa tips kamu untuk mahasiswa lain yang ingin publikasi jurnal juga? Oke, tipsnya mungkin
untuk awal-awal mulai aja lah ya dari tugas atau ide yang udah pernah kita kerjain, kayak tugas kuliah gitu-gitu. Itu bisa kita kembangin. Terus yang kedua, pastiin struktur jurnalnya tuh tersusun rapi. Misalkan bab satu mulai dari umum, terus ke khusus, pokoknya jangan langsung teknis. Intinya cara penulisan itu tuh harus dipahami juga cara penulisan yang benar gimana. Terus selanjutnya mungkin tulis dengan bahasa yang jelas dan gak bertele-tele karena reviewer tuh lebih menghargai tulisan yang to the point. Karena di revisinya juga saya sempat disinggung bahwa ya intinya buat bab satu tuh jangan bertele-tele terlalu panjang atau gimana. Itu tuh juga suatu revisi itu. Nah, terus kalau misalkan dapat revisi, catat semua intinya dengan rinci. Terus dikerjain secara bertahap. Soalnya kalau misalkan nggak bertahap, kayaknya juga kurang maksimal dalam pengerjaannya. Dan yang paling penting jangan takut mencoba. Karena dari mencoba itulah kita belajar dan berkembang. Itu Kak. Hanya bisa dicoba lah ya. Bisa-bisa dibuat yang mau publikasi bisa coba di tips dari Kak Ul. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Setelah ini ada rencana buat melanjutkan riset atau publikasi lagi nggak? Insya Allah ada sih. Nah, setelah Oh, pengalaman ini, jadi saya tuh makin tertarik lah ya dengan dunia riset, khususnya yang berkaitan sama mesin learning. Nah, ke depannya saya tuh mungkin ingin mengeksplorasi topik-topik yang lebih luas dan relevan, seperti isu lingkungan, terus keamanan digital atau keuangan. Apalagi mungkin sekarang lagi maraknya teknologi blockchain, itu juga bisa jadi ide sih. Itu, Kak. jadi kayak ada merasa tertantang buat mau publikasi lagi atau selanjutnya gitu ya kayak biar Ya, itu tambah suatu tantangan ilmunya sih. gitu. Betul. Semoga itu cepet-cepet dipublikasiin ya kayak biar kita bisa buat referensi buat selanjutnya yang mau mencitasi publikasi dari jurnalnya Kak Uli. Ya, katanya Mungkin juga harus menyusul pokoknya. mungkin sekian dari wawancaranya kami. Terima kasih Ya, buat Kak Uli yang sudah menyisihkan waktu untuk mau wawancara saya buat tugas kuliah ini. ya, Semoga buat riset selanjutnya ditunggu kabar baiknya saja ya Kak. ya, amin. Kasih ya, Tanya. Terima kasih Kak Uli dan buat video presentasi ini bila saya ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau